Oke guys, balik lagi bersama gue Bill, dan kali ini gue lagi ada di Suzuki Mobil Boulevard. Mau ngapain kita di sini? Kita bakal ada di konten Expro review ya. Ini banyak mobil-mobil Suzuki nih. Spesial karena yang bakal kita review adalah ini dia. Bukan ini mungkin lama, tapi yang ini. Nah, ini adalah Suzuki XL7 yang fenomenal itu. Ini mobilnya, dan kita mau review mobil ini di hari dimana belum di launching secara official di Manado. Gokil nggak tuh? Nah, di sisi lain dapat eksklusif ya dari pihak Suzuki untuk kasih nih, silahkan di review dan nanti kita bakal tayangin hasil. Ini adalah tampak depan dari Suzuki XL7. Lampunya sangat futuristik ya teman-teman. Ini lekukan-lekukan lampunya melambangkan bahwa mobil ini sangat kekar, sangat punya bodi yang tangguh dan punya karakter yang kuat untuk mendobrak pasar SUV ya. Dan di bawah seperti biasa ada fog lamp di sana dan grill. Dan yang pasti di sini udah LED, dia sudah menggunakan DRL, dan ini punya fungsi DRL yang keren. Kenapa? Karena saat teman-teman menyalakan lampu utamanya, DRL-nya akan mati. Dan seharusnya fungsinya memang seperti itu, karena DRL adalah singkatan dari Daytime Running Light. Begitu teman-teman menyalakan lampu di malam hari, Daytime Running Light-nya mati. Keren banget sih, keren. Kenapa crossover? Karena dengan tipe seperti ini, dengan ground clearance-nya teman-teman bisa lihat, ground clearance mobil ini ada di 200 mm. Bayangin loh, 200 mm. Dia ada di 200 mm dengan velg yang sudah menggunakan velg two-tone. Velgnya two-tone dengan ukuran velg ring 16. Velg ring 16 dan desainnya ditambah dengan over fender yang diberikan membuat mobil ini memang langsung siap mendobrak pasar SUV crossover ya. Oke, dan di bagian belakang yang pasti selain spoiler yang agresif ya diberikan oleh Suzuki Sportnya, di belakang juga ada diffuser yang melambangkan mobil-mobil SUV pada umumnya, lebih kekar lagi kelihatannya. Dan ini adalah tipe tinggi dari XL7, adalah tipe Alpha, ini dia. Dan semua fitur yang paling modern, yang paling tinggi ada di tipe Alpha. Dia punya tiga tipe, ada Zeta, Beta, dan Alpha ya. Nah, ini ada logo Suzuki Sportnya. Di talang airnya juga ada logo Suzuki Sport. Jadi talang air ini bukan sama dengan talang air pada umumnya yang agak besar kan dia keluar. Dia lebih ke tipis aja, fungsionalnya ada, tapi desainnya gokil sih ini. Ini roof railnya keren banget. Dan ini dia side skirtnya. Yang gue bilang tadi, side skirtnya punya aksen lah, bukan sekedar side skirt biasa yang ditaruh aja begitu kan. Nah, dari sini bisa jelas kelihatan nih over fendernya. Gokil. So guys, kita sudah bahas semua lengkap eksterior dari mobil ini, keren banget ya. Tuh lihat. Sekarang kita masuk ke interiornya. Yuk. Oke, sekarang kita udah ada di interior dari mobil XL7 Suzuki. Tuh interiornya berkelas sekali ya. Sangat berkelas. Dia punya, kalau dari door trim sendiri dia punya aksen karbon di sini. Seperti biasa ada trigger-triggernya, dan di bagian sini ada power untuk trigger untuk sensor parkirnya, bisa dipakai bisa enggak. Ada vehicle stability control di sini, dan ini untuk mengatur ketinggian lampu, udah ada. Dan aksen karbon ini yang gue bilang tadi memang elegan sekali tuh. Kalau mungkin di R3 teman-teman lihat ada wood panel, di sini ada aksen karbonnya. Ini transmisi otomatis
Dan steering wheelsnya ada mode-modenya di sini seperti biasa dan sudah D-shape ya. Ini D-shape dan masih khas speedometer yang bertampilan sport ya. Nolnya ada di bawah dan ini udah diikuti dengan bensinnya juga mengarah ke bawah, jarumnya dan temperaturnya juga keren banget sih. Ini keren banget dan head unitnya ada di sini. Ntar ya kita coba. Oke, ini seperti biasa udah smart key. Ini dia kuncinya. Kita coba pasang dulu ya. Start and stop engine buttonnya di sini. Tuh, gokil. Waduh. Keren. Dan fitur-fitur di dalam sini yang paling pengen gua angkat juga adalah ini dia. Nah, ini adalah electronic mirror ya. Dimana ini sudah dilengkapi yang gue jelasin tadi, di luar ada kamera. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat kamera ke belakang yang tadi yang gedenya dan kamera mundurnya dia ada di sini. Nah, ini dari standarnya dia bisa merekam 7 sampai 8 jam dengan memory card itu ada di memory card 16 GB yang udah dikasih, tapi di atas ini bisa ganti. Mungkin teman-teman mau upgrade bisa ganti. Dan ini dia tombol-tombolnya di sini. Ini dia jadi kaca pada umumnya. Dan kalau teman-teman pasang lagi, jadi kameranya modenya dia bisa merekam depan dan belakang. Nah, ini depannya. Gokil. Ini sih di kelas-kelas SUV kebanyakan brand yang udah mahal-mahal pun masih jarang ada yang seperti ini. Ini udah ada di XL7. Gokil nih kameranya. Ini bisa depan merekam. Oke, dia lagi merekam. Tapi pindah ke belakang, dia merekam masih depan lagi. Gokil. Kita matiin. Seperti biasa, fitur-fitur yang ada di interior mobil ini sangat elegan dan ditandai dengan adanya steering wheel D-shape di sini, keren banget. Dan mode-modenya di sini membuat mobil ini tampak sporty dari dalam. Dan AC, pengaturan AC-nya sudah otomatis dan dia pakai analog untuk penyetelan kipas dan temperaturnya. Tapi temperaturnya dia sampai di paling bawah tuh. Dan dia punya otomatis. Jadi automatic climate control ya itu bahasanya. Dan head unit ini dia, gokil. Ini mah head unit. Dan gue dapat info head unit ini sudah bisa disambungkan mirror link ke ke HP-nya. Tapi gue nggak tahu yang mana ya. Ntar gue lihat. Ini kayaknya. Dia kayaknya udah bisa langsung nyambung ke ini dia, Easy Connection. Jadi dengan mendownload aplikasi Easy Connection, teman-teman bisa langsung, ini bagaimana caranya. Nah, ini dia aplikasinya. Teman-teman bisa langsung terhubung mirror link tanpa kabel atau wireless, dan itu gokil karena di fitur-fitur untuk mobil-mobil lain itu jarang ada yang wireless. Kebanyakan itu adanya menggunakan kabel. Gokil sih ini. Dan di bawah sini seperti biasa ada soket power 12 volt untuk lighter, ada aux-nya juga di sini dan ada USB. Dan masih mengusung ini dia, fitur yang air ventilated yang ada di cup holder. Gokil. Dan safety-nya seperti biasa, ada airbag di sini dan ada airbag juga di sini. Gokil sih ini. Oke guys, gua ada di bangku penumpang ini, dan ini metode ini adalah posisi mengemudi gue di depan, dan ini luas sekali ya dengan gue yang tingginya cuma 155. Seperti biasa di belakang ada double blower dan ruangnya ini luas sekali ya, keren sih ini. Nah, dan ini karena ini SUV 7 seater, di belakang juga masih ada tuh, tapi iya di belakang ada cup holder di sana, ada soket power juga. Dan ini bisa, ini dia mode armrest. Gokil, ini lu bisa duduk lebih santai di sini ya kan, dengan tempat yang masih agak luas seperti ini. Oke. Jadi itulah keseluruhan dari apa yang kita sudah bahas ini, dan pastinya detail-detailnya nanti kita bakal kasih. Ada Bung Billy ternyata di sini. Pak Nisar. Lama, Pak? Lumayan. Ini udah review. Oke, ini teman-teman yang belum kenal, ini Pak Nisar kemarin yang sudah bantu kita juga di R3 dan sekarang bantu kita juga di XL7. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja Pak berarti. Ngobrol. Oke. Udah review belum? Udah dapat reviewnya. Palingan kita di dalam aja Pak. Oke? Dalam. Kita lihat fitur-fitur dalamnya.
Oke. Nah, salah satu fitur ini Pak yang paling diunggulkan dari XL7 kali ini, SUV ini adalah Oke, XL7. Nah, saya sakit panas. kembali lagi udah dengan Pak Nizar. Yang kemarin mungkin udah lihat di R3 ada Pak Nizar juga, tapi ini lebih formal ya Pak, pakai seragam. Iya, kali ini kita karena di jam kantor, Iya. terus di hari kerja juga, jadi makanya pakai. Nah, yang menarik perhatian gua Pak, tadi begitu review mobil ini nanti, tadi kita udah review, ada tagline di belakang extraordinary SUV. Nah, makna di balik tagline kali ini seperti apa Pak? Oke, makna dari extraordinary SUV itu Ya. sendiri. Ada 3. Ya. Pertamanya itu muscular body, artinya body yang tangguh. Kan oke. dilihat tadi kan ada roof rail, Ya. ada Spoiler spoiler, belakang. rear upper spoiler di Ah. tipe Alfa. Oke. Terus yang keduanya itu mempunyai fitur yang advantage. Salah Oke, satunya ya. smart mirror ini. Oh iya ya. Yang Oke, kedua, itu deh. terus dengan head unit yang 8 Unit. inch. Heeh. Terus yang ketiga itu purpose fuel. Artinya mobil ini banyak bisa konfigurasi tempat duduknya, bisa kita atur untuk cuma penumpang semua atau bisa penumpang sama barang. Oh. Karena kan bisa konfigurasi dilipat tempat semua. bisa Oh, bisa kayak- dilipat, konfigurasinya lurus semua, rata gitu kan. Nah, Ah, rata. oke. Terus bisa bawa barang banyak tanpa mengurangi kenyamanan kita di dalam mobil. Oh, Jadi oke. itu kenapa disebut extraordinary SUV. Oke, nah berarti itu memang merupakan sudah dikhususkan ke situ karena mungkin kita ingat dulu ada XL7 yang nempel di Escudo, ya kan? Itu mungkin cuma sekedar penjelas bahwa Escudo, Grand Escudo itu 7 seater. Seven seater. Berbeda dengan kali ini ya, Beda. yang sudah sangat futuristik dengan fitur-fitur yang sudah dijelaskan Jelas, tadi. Pak. So guys, ini tipe SUV, tapi SUV. tetap saja orang-orang bahkan mengait-ngaitkan ya dengan adik kelas ya di MPV R3 ya. Kira-kira sebenarnya apa yang kita harus ini bukan R3 loh, ini SUV terbaru XL7. Apa kira-kira yang kita? Oke. Memang di luar sana pasti banyak yang akan mengait-ngaitkan atau memparadigmakan mobil ini sebagai R3, gitu kan? Ya. Padahal dari Suzuki sendiri mengklaim bahwa ini bukan R3. Dari mana? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, dari bodinya, Nah, dari ground clearance-nya kan juga beda. jauh ya. Dimensinya itu beda. Ya. Dari panjang lebarnya itu tingginya itu beda, Pak. Oke. Nah, Ya. kedua, dia tampilannya lebih ke SUV karena lebih robust tadi ya, yang tangguh, Tangguh, ya. yang kekar gitu kan. Ya. Terus untuk di dalam interiornya, Interiornya, kenapa bukan RT? Karena dia sudah mempunyai head unit touchscreen 8 inch with smartphone connection, ditambah lagi dengan satu fitur yang tidak ada di kompetitor, yaitu Smart e-mirror yang bisa merekam kejadian di depan ataupun di belakang. Nah, itu fitur yang sangat modern ya. Nah. Ada di salah satu pemain SUV, bahkan SUV lain pun nggak ada kan Nggak yang ada. begitu-begitu. Terus ini juga Oke. banyak yang bilang, oh mesinnya sama gitu kan, mesinnya sama, terus kenapa bilang ini bukan R3 gitu? Ya. Oke. Dari sisi Suzuki-nya sendiri mengklaimnya gini gitu loh. Dari dimensinya kan sudah berbeda. Memang XL7 ini memakai mesin R3 yaitu K15B. Tapi kan dimensinya beda, otomatis kaki-kakinya juga beda. Jadi ya kan mempengaruhi power to weight ratio. Itu yang banyak orang keliru kan, walaupun mesin sama, tapi power to weight ratio-nya beda. Jadi sudah untuk kelas SUV. sudah untuk kelas SUV. Ya, oke. Nah, jadi kayaknya kita bisa bilang stop bilang XL7 itu R3. Stop bilang XL7 itu R3 karena Betul. XL7 itu extraordinary SUV. Oke, stop. Dan kali ini gue udah bersama perwakilan dari Sales and Marketing dari Suzuki Mobil Manado ya. Perkenalkan diri dulu, Bro. Oke bro, perkenalkan saya sales Suzuki cabang Boulevard Manado. Nama saya Valery Rompas. Yes. Oke. Nah, sekarang yang pengen kita bahas di sini adalah soal pemasaran yang akan dilakukan dari sales sendiri, dari marketing, dari Suzuki sendiri sebenarnya seperti apa khususnya untuk SUV ini XL7. Pertama saya ingin menjelaskan soal fitur. Ini ada terdapat Smart e-mirror. Itu fungsinya untuk merekam setiap perjalanan. Oh, bukan
sama dengan mirror biasanya yang Enggak, tulis. bro. Ini Oh, ada iya, iya. di sini Oh, ini udah yang ada punya kamera. kameranya, iya, Ini, sama ya, di belakang atas, juga, atasnya iya. ada. Siap. Oke. Itu untuk 8 jam perjalanan. Itu untuk Oke. khusus memorinya. 16 GB. Bisa juga tambah. Oh, bisa Gitu. di-upgrade. Iya, bisa di-upgrade pakai memori eksternal. Oke, lihat. Ma ada roof railnya juga dan spoiler. Iya, belakang. spoilernya sporty loh itu. Soalnya Iya. yang kita lihat dari luar memang agresif sekali Iya. dan menggambarkan kesan sporty, elegan pula ya. Elegan, tangguh. Tangguh ya. Iya. Ya. Nah, selanjutnya orang dalam membeli kendaraan itu pasti after sales-nya diperhitungkan sekali otomatis, ya kan? Pastilah. Nah, dari XL7 sendiri, produk baru, adakah service atau promo-promo terbaru yang ditawarkan? Pastinya ada dong. Oke, Ada. nah. Itu salah satu service yang kami tawarkan untuk customer, untuk Nah. konsumen, itu adalah service gratis. Mungkin? Jasa Gratis. dan service gratis itu sampai 50.000 km. Pergantian parts? Ada juga gratis. Ada Ya, gratis. suku cadang ada Suku cadang pastinya. ada? Iya. Oh, oke. Dan itu berlaku 50.000. 50.000 km. Wah, Alfa yang kita udah review tadi ya Iya. guys. Jadi memang fitur yang sangat lengkap, ditunjang dengan servis tadi yang sangat Servis lengkap dan pula. suku cadang juga. Suku cadang itu promo-promo menarik Promo-promo otomatis menarik, iya. yang pastinya bikin konsumen makin tergiur untuk bungkus XL7. amin. Oke. Selanjutnya, Bro, kira-kira ini mungkin kabarnya sudah lama, mungkin begitu tahu akan ada satu SUV terbaru. Iya. Kira-kira seperti apa nih dari sisi marketingnya? Oke, ini yang paling utama ya. Benar. Gua sebagai sales Ya. pasti pas dengar kabar ada produk terbaru yang akan Hmm. muncul di sini ya, khususnya Manado, Mhm. sangat antusias Oke. karena mengingat akan kompetitor lain. Ya, soalnya punya produk Ya. main di SUV ya. Iya benar. Oke, Jadi nah. pas kebetulan Suzuki masuk dengan produk terbarunya, Ah, kami sebagai sales di sini antusias untuk menjual. jual. Ya. Iya. Mudah-mudahan produk XL7 kami yang sekarang ini bisa menggebrak pasar SUV di Manado. Harus lah, karena Semangat. dengan fitur seperti ini harusnya Iya, pasti. sangat-sangat bisa bersaing Iya, lah ya. mudah-mudahan. Oke.